23 ayat 44 sampai dengan 49. Salam Bapak Ibu. Ya, pembacaan firman Tuhan diambil dalam Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 49 dengan berikut Yesus mati. Sudah mendapat semua? Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Dia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Amin. Hari ini adalah masa di mana kita diizinkan oleh Tuhan untuk merenungkan kembali apa yang telah terjadi dengan Yesus, apa yang telah terjadi pada diri Yesus, dan apa yang menjadi tujuan daripada kematian Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus mati, tetapi Dia hidup. Yesus mati adalah untuk menghidupkan orang lain. Yesus mati adalah untuk memberikan kehidupan bagi umat manusia. Itulah yang menjadi tema bagi kita pada saat ini. Yesus mati untuk menghidupkan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita mencoba merenungkan kembali kenapa Yesus mau rela menerima semua perlakuan yang tidak adil itu terjadi atas diri Dia. Minggu sengsara kedua, kita diizinkan untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Yesus bergumul ketika Dia berada di Taman Getsemani. Dia berkata kepada Bapaknya, "Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu." Doa Yesus di Taman Getsemani merupakan penyerahan total Yesus atas apa yang akan terjadi atas diri Dia, dengan tujuan untuk menggantikan umat manusia. Yesus telah mati, tetapi Dia tidak mati. Yesus mati untuk memberikan kehidupan bagi orang-orang percaya. Yesus mati untuk menjamin kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Ada 3 kebenaran yang saya ingin sampaikan buat kita pada saat pagi hari ini. Di balik kematian Yesus, apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah bahwa kematian Yesus supaya manusia mengalami kehidupan. Yesus mati supaya manusia mengalami kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bukankah kita saat ini sedang hidup? Bukankah pada waktu Yesus mati itu semua manusia juga dalam keadaan yang hidup? Tetapi mari saya mengajak kita untuk merenungkan, memikirkan kembali apa yang terjadi pada diri manusia, pada manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Saya mengajak kita untuk melihat kembali kepada Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ketika Yesus berkata kepada Adam dan Hawa, janganlah kamu memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, sebab pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, yaitu mereka memakan daripada buah yang telah Allah larang itu, yang terjadi adalah mereka mengalami kematian. Kematian secara apa? Baik itu kematian secara jasmani maupun kematian secara rohani. Memang waktu itu mereka tidak langsung mati. Tetapi saudaraku, kalau kita lihat Alkitab, kitab Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 sampai pasal 3 tidak memberikan gambaran kepada kita, tidak menuliskan bahwa manusia itu ada kematian. Tetapi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 6 memberikan penjelasan kepada kita bahwa umur manusia telah dibatasi oleh Allah menjadi 120 tahun saja. Bahkan dikatakan di sana bahwa rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Roh Allah akan kembali kepada Allah. Artinya bahwa ada kematian yang terjadi di sana. Tetapi yang dimaksudkan dengan hidup di sini bagian yang pertama adalah kehidupan secara rohani. Bahwa Yesus mati untuk menghidupkan rohani daripada umat manusia, menghidupkan kembali hubungan kita dengan Allah, menghidupkan kembali hubungan antara manusia yang telah hancur itu. Secara rohani manusia telah jauh daripada Allah, tetapi Allah membuka diri untuk memberikan kehidupan itu kepada umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada bagian lain di dalam pembacaan kalau kita baca pada kitab-kitab yang lain, pada waktu Yesus mengalami kematian itu, apa yang terjadi? Tabir baik Allah terbelah menjadi dua, dari atas sampai bawah. Tahukah kita apa yang dimaksud dengan tabir baik Allah? Kalau kita belajar, kita perhatikan di dalam kitab Taurat Musa, ada yang namanya tabernakel Musa, yaitu ada ruangan di mana ada ruang pelataran, altar, lalu masuk ruang kudus dan masuk ruang maha kudus. Siapa yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus itu? Yang boleh masuk ke tempat itu hanyalah para imam. Bukan semua imam, tapi hanya imam kepala yang boleh masuk ke tempat itu. Artinya apa? Umat manusia dibatasi. Tetapi saudara, pada waktu Yesus mati, tabir yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci itu terbelah menjadi dua, dan manusia boleh datang langsung kepada Allah. Artinya apa? Kehidupan rohani sedang dimulai oleh Allah, diizinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya apa? Tabir baik Allah yang terbelah itu memberikan gambaran kepada kita bahwa secara rohani semua umat manusia boleh datang kepada Allah, tetapi secara khusus adalah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri,
dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat itu menegaskan kepada kita, ketika kita masih berada di dalam dosa, ketika kita belum percaya sungguh-sungguh kepada Allah, kita mengalami kematian secara rohani. Kita hancur. Tetapi Yesus berkata, Dia datang memberikan kehidupan itu bagi saudara dan saya. Kehidupan yang mana? Adalah kehidupan secara rohani. Memperbaharui kehidupan saudara dan saya. Memperbaharui rohani kita. Siapa yang pernah nonton film? Saya kira semua sudah nonton The Passion of the Christ. Kalau dilihat, film itu begitu mengerikan, begitu menyedihkan. Coba kita renungkan, seandainya kita yang saat itu sedang dicambuk. Kalau misalnya Pak Boy yang dicambuk, kira-kira bagaimana Pak Boy? Terima tidak? Seandainya Pak Boy yang diludahi, terima tidak? Sudah diludahi, sudah ditonjok, ditanya lagi. Lu tahu nggak siapa yang tonjok lu? Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah dia tonjok kembali? Tidak. Apakah dia marah? Tidak. Apakah dia ludahi? Tidak. Kenapa dia tidak melakukan itu? Oleh karena dia mau memberikan kehidupan itu bagi saudara dan saya. Amin. Oleh karena dia mau mati untuk kita. Oleh karena dia tahu bahwa kita tidak punya daya sama sekali untuk kembali kepada Allah secara rohani. Dia mau katakan bahwa aku mau mati untukmu, supaya rohani hidup. Yesus mau berkata, Yesus mau mati supaya rohani kita itu bangkit. Halo, sudahkah rohani kita hidup? Sudahkah roh kita hidup saat ini? Halo, sudahkah kita secara rohani hidup? Ataukah kita masih mati? Sudah hidup atau masih mati rohani? Halo, jemaat sekalian, sudahkah rohani kita hidup? Tidak ada nyawa. Sudahkah rohani kita hidup? Tidak ada nyawa, tidak ada berani. Bagus, sudah hidup rohaninya? Amin. Kita semua rohani kita sudah dihidupkan oleh Allah. Kenapa dihidupkan? Karena dia sudah mati untuk menggantikan saudara dan saya. Amin. Dia sudah mati menggantikan kita. Rohani kita sesungguhnya mati, tetapi dia yang menggantikan kita. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5. Silakan satu orang tolong baca dulu dengan cepat, kalau ada yang sudah dapat ayat itu. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya didatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Dia tertikam oleh karena apa? Pelanggaran manusia. Dia mati dan diremukkan oleh karena apa? Dosa-dosa manusia. Dosa saudara dan saya. Dikatakan apa bagian terakhir itu? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, ganjaran yang sesungguhnya adalah harus saudara dan saya pikul. Kematian itu seharusnya adalah kita yang alami, maka ditimpakan kepada Yesus, diberikan kepada Yesus, diizinkan Allah untuk Yesus menanggung itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengalami kehidupan yang kekal itu. Amin. Dia tidak mati hanya mati begitu saja, tapi dia mati, dia punya tujuan. Supaya saudara dan saya mengalami kehidupan secara rohani.
Kita sudah dipulihkan secara rohani, amin. Amin. Kita sudah dihidupkan secara rohani, amin. Maka mari kita berdampak. Tidak hanya sekedar, oh luar biasa kita sudah pulih, ya. Tapi Tuhan mau. Tidak hanya sekedar kita menjadi orang-orang yang terima keselamatan itu. Bagian yang kedua yang saya mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Kehidupan yang seperti apa? Kalau kita sudah dihidupkan oleh Allah secara rohani, maka yang kedua adalah hidup kerohanian kita telah dihidupkan oleh Allah adalah mari kita hidup yang berdampak. Artinya apa? Hidup kita harus berguna bagi orang lain. Hidup kita harus menghidupkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita coba buka di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalib dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah diselibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian yang kedua dikatakan bahwa Paulus hidup oleh karena Kristus telah menghidupkan dia. Tetapi dia juga mengatakan bahwa hidup dia bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi di situ dikatakan apa? Hidup untuk Kristus dan hidup untuk orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian yang kedua ini bisa mengajak kita untuk melihat bahwa tujuan hidup kita setelah kita dihidupkan oleh Allah secara rohani, maka mari kita pakai hidup kita untuk Kristus. Ya. Jelas di situ bahwa kehidupan ini kita gunakan untuk memuliakan Allah. Amin. 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 Kita diajar oleh Tuhan. Karena kita sudah dihidupkan, maka mari kita gunakan hidup kita untuk Kristus atau untuk Allah. Ada siapa di sini? Ada orang tua dengan anak. Ada Hilda? Ada Hilda? Ada nggak Hilda? Ada. Ada bapak atau mama di sini? Ada. Ya, ada mama. Hilda dikasih makan oleh mama dan bapak dari kecil sampai besar, sampai sudah umur berapa sekarang Hilda? 17 tahun. Sudah 17 tahun bapak dan mama memberikan makan. Untuk apa? Hilda dikasih makan. Ada untuk menolong orang tua. Hilda pernah melawan orang tua? Sekarang apa dikasih Tuhan? Kalau kita diberikan hidup, kalau kita dikasih makan oleh orang tua kita, maka kita punya kewajiban adalah mendengar mereka, menolong membantu mereka. Atau kita bekerja di kantor, kita digaji. Ya. Ada nggak di sini yang kerja dengan orang lain? Ya. Kita digaji untuk apa? Untuk majikan kita, untuk kerja. Nah kalau kita sudah digaji, kita sudah diberikan upah, tapi kita tidak pernah bekerja dengan baik untuk mereka. Untuk apa kita menerima gaji? Untuk apa orang memberikan gaji untuk kita?
Sama juga dengan karena setelah Kristus memberikan hidup bagi saudara dan saya, menghidupkan kita, maka Kristus mengharapkan bahwa hidup kita ini harus dibawa untuk Kristus. Dia sudah mati di atas kayu salib, lalu dia menuntut kita. Mari kita gunakan hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Untuk kebenaran. Bukan kita hidup sesuka hati kita. Tapi yang Tuhan mau adalah karena dia sudah mati, dia sudah menghidupkan kerohanian kita, maka mari kita hidup untuk Kristus. Bagaimana caranya kita hidup untuk Kristus? Marilah kita menjalankan hidup kita seperti apa yang dia mau. Menjalani hidup, mentaati setiap perintah Tuhan, mentaati setiap nasihat Tuhan. Itu Tuhan mau. Jadikan hidup kita ini menjadi rumah doa Allah. Ada lagu, jadikanku rumah doa Allah. Ya kan? Ketika kita berkata jadikanku rumah doamu, artinya apa? Kita sedang mau supaya hidup kita ini bermanfaat bagi Tuhan. Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, lihat, aku mengetuk pintu. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan diam bersama dengan dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Kristus mengatakan kepada kita bahwa dia sudah mati dan dia menghidupkan rohani kita. Maka dia juga menginginkan supaya hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Paulus berkata begini, hidup adalah keuntungan atau mati? Mana keuntungan? Hidup atau mati? Hidup untuk Kristus, mati adalah hidup adalah untuk Kristus. Artinya apa? Kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan saat ini, mari kita berguna, bermanfaat bagi Kristus. Bagaimana caranya kita bermanfaat? Ada banyak cara. Tidak perlu kita naik mimbar, ya kan? Tidak perlu bahwa kita bawa kitab keliling di sana dan berteriak bertobatlah dan sebagainya. Tapi melalui cara perilaku hidup kita, melalui bagaimana kita melakukan hidup kita, menjalankan hidup kita seperti apa yang Kristus mau, maka kita sedang menjadi hidup ini sedang kita jalankan untuk Kristus. Menjalani hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Jadi bagian yang kedua adalah, kalau yang pertama tadi dikatakan apa? Kehidupan, Yesus mati untuk menghidupkan kerohanian kita, maka dia memberikan kehidupan. Bagian yang kedua tadi saya katakan bahwa setelah rohani kita dihidupkan, maka hidup yang ada yang telah dihidupkan oleh Kristus kita gunakan untuk hubungan kita dengan Allah, membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan kita yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita dengan istri kita, suami kita melihat ada di tempat lain, kita mulai cari dia. Ya. Misalnya dia belum pulang kerja, ditelepon atau ditanya, Bapak di mana? Bapak pernah ditelepon nggak sama ibu ketika pulang terlambat? Ditanya tidak? Ya. Pak Melki sering ditanya tidak sama ibu ketika Bapak pulang terlambat, di luar jam yang biasa Bapak pulang, sering ditanya tidak? Pak Abner, ibu sering tanya tidak, Bapak di mana? Belum pulang. Ibu Ina sering tanya Pak Ima tidak, ketika Pak Ima sudah jam belum pulang. Bapak-bapak sering tanya tidak istrinya, apa keadaanmu ibu? Kalau manusia saja kita begitu peduli, bagaimana dengan Allah?
Sudahkah kita mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan setiap waktu? Sudahkah kita mempunyai kerinduan untuk mencari Allah, mendekatkan diri dengan Allah setiap waktu? Apa tidak itu belum kita jalani secara tepat? Hari ini saya mengajak kita, karena kita rohani kita sudah dihidupkan oleh Tuhan, maka mari kita menggunakan kehidupan rohani itu untuk kita menyatu dengan Allah dalam setiap waktu. Amin. Bagian yang ketiga yang saya ingin sampaikan buat kita adalah bahwa kalau rohani kita sudah dihidupkan dan hubungan kita dengan Allah sudah begitu baik, maka Allah menginginkan bahwa yang ketiga adalah bahwa hidup yang telah dihidupkan oleh Kristus harus berdampak bagi kita. Kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Yang sudah dapat silakan. Saya kira ada yang hafal ayat ini. Apalagi anak kampus itu seharusnya hafal itu anak-anak dari kampus. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Ada yang sudah dapat? Kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatannya. Amin. Bagian yang ketiga yang saya mau sampaikan buat kita pada hari ini adalah bahwa kalau rohani kita sudah dihidupkan oleh Tuhan, dan kehidupan kerohanian kita itu, yang kedua adalah kehidupan kerohanian kita itu sudah kita gunakan untuk hubungan kita dengan Allah, maka yang ketiga Allah mau adalah bahwa kehidupan kerohanian yang telah dibangun, diperbarui oleh Tuhan, kehidupan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya adalah harus kehidupan yang bermanfaat, berdampak bagi sesama. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 di sana dikatakan apa tadi? Kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Kalau perkataan itu, aku mengasihi Allah, berarti apa? Wah, rohaninya mantap. Ya kan? Rohaninya sudah mantap. Ada lagu ini. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku dan segenap. Kalau kita nyanyikan lagu itu, waduh, luar biasa. Habis nyanyikan lagu itu, ketika di luar, kakinya diinjak sama orang lain. Kira-kira reaksi kita bagaimana? Kira-kira reaksi kita bagaimana terhadap orang? Kalau kita disakiti, ya. Tadi pertanyaan saya soal ketika Yesus diludahi, ya. Seandainya itu kita diludahi, katanya Pak Boy kata Pak Boy Telewa, tidak bisa itu harus. Kalau saya diludahi, maka lebih daripada itu yang saya harus buat, ya kan? Hukum Taurat menyatakan seperti itu, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi hukum kasih mengatakan apa? Kalau pipimu yang sebelah kanan ditampar, yang sebelah kiri ditampar, serahkan juga yang kanan. Mau tidak? Ada tidak yang mau dia seperti antara kita yang mau seperti itu? Ya. Ya. Ada tidak yang mau seperti itu? Tentunya berat. Ya. Tapi saya tidak mau membahas balas dendam dengan balas dendam. Tapi yang saya ingin katakan di sini bahwa yang Allah mau daripada kehidupan kita adalah bahwa kita kalau mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka orang yang ada di sekitar kita pun kita harus mengasihi dia. Kalau kita tidak pernah mengasihi sesama kita, firman Tuhan berkata apa? Kita adalah penipu, pembohong, pendusta. Wow. Karena Allah berkata begini, bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah yang kau tidak pernah lihat, yang kau tidak pernah melihat dia, sedangkan sesamamu yang setiap hari bersama-sama dengan engkau benci dia. Artinya bahwa kehidupan kita harus berdampak. Artinya bahwa yang Tuhan mau adalah bahwa mari kita memanfaatkan kehidupan ini untuk berbagi dengan sesama kita. Kehidupan kerohanian yang telah diperbarui oleh Tuhan, mari kita berbagi dengan sesama kita, menjadi berkat bagi mereka. Kalau ada di antara mereka yang membutuhkan nasihat, berikanlah nasihat itu kepada dia. Kalau ada orang di sekitar kita
yang membutuhkan doa, maka mari kita mendoakan dia. Kalau ada orang di sekitar kita yang dalam keadaan kesulitan, selagi kita mampu untuk menolong, mari kita menolong dia. Menolong karena kita sudah ditolong, bukan menolong supaya kita mendapatkan lebih dari itu. Menolong oleh karena kita sudah ditolong oleh Allah. Memberikan nasihat oleh karena kita sudah diberikan hikmat oleh Tuhan. Mendoakan orang yang membutuhkan doa itu oleh karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Ketika kita dalam masalah, ingat bahwa Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi saudara. Tetapi kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan orang lain untuk memberikan pasangan bagi kita. Jadi yang Allah mau di sini, bagian yang ketiga di sini yang Allah inginkan daripada kehidupan kita adalah bahwa kita diwajibkan untuk memberikan pertolongan terhadap orang yang membutuhkan. Dalam hal apa saja, entah itu orang yang membutuhkan secara jasmani ataupun secara rohani. Kita dituntut, kita hidup di dalam bangsa dan negara, maka mari kita hidup bermanfaat bagi umat manusia. Kita hidup di dalam bangsa dan negara, mari kita hidup bermanfaat bagi bangsa dan negara di mana kita ada, melalui pengetahuan kita, melalui hikmat kita, dan berbagai macam hal yang telah dimantikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus pada waktu malam terakhir dia akan ditangkap. Sebelum dia ditangkap, dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Mereka bersatu hati, bersatu pikiran di atas meja perjamuan kudus itu. Rohani mereka telah dibentuk oleh Yesus kurang lebih 3,5 tahun, dan mereka telah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Di akhir daripada kehidupan Yesus, dia mengajak murid-muridnya untuk mereka menjadi satu di dalam perjamuan itu. Ketika Yesus akan memecahkan roti dan menuangkan anggur itu, dia berkata, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Tubuh yang satu diberikan kepada begitu banyak orang, bertujuan untuk menyatukan mereka. Darah yang menetes dari satu tubuh harus diberikan kepada begitu banyak orang, bertujuan untuk mempersatukan di antara mereka. Tubuh dan darah yang telah dicurahkan dari satu tubuh dan dari satu tubuh itu bertujuan untuk dapat saling memahami antara satu dengan yang lain. Darah Yesus, darah yang datang daripada satu tubuh itu, diberikan kepada semua orang, bertujuan supaya mereka memiliki perasaan yang sama, supaya mereka memiliki hati yang sama, supaya mereka memiliki keinginan yang sama, yaitu keinginan untuk memuliakan Allah, supaya mereka memiliki keinginan yang sama, yaitu keinginan untuk saling menopang dan saling membagi dari antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat kita lihat ketika Yesus telah naik ke surga. Para murid yang ada menunggu janji Yesus bahwa dia akan mengutus seorang penolong. Mereka bersatu di dalam bait Allah di Yerusalem, menunggu kedatangan daripada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah. Mereka hidup di dalam sebuah kesatuan. Mereka hidup di dalam sebuah kebersamaan. Apapun yang menjadi milik perorangan pada waktu itu telah dijadikan milik bersama. Kenapa mereka begitu menyatu? Oleh karena darah Kristus, oleh karena roh, oleh karena anggur, tubuh Kristus yang telah masuk di dalam kehidupan mereka, maka mereka siap untuk menjadi satu.
saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, hari ini kita diajak oleh Allah, oleh karena Yesus telah memecahkan tubuhnya di atas bukit Golgota, oleh karena Yesus telah mencurahkan darahnya di atas bukit Golgota, dan kita akan memperingatinya melalui perjamuan kudus. Ingatlah bahwa yang akan kita makan dan akan kita minum itu merupakan darah Kristus dan tubuh Kristus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Maka mulai hari ini saya mau mengajak kita bahwa mari kita melihat bahwa di antara kita tidak ada perbedaan. Di antara kita tidak ada suku bangsa, tidak ada perbedaan suku. Di antara kita tidak ada perbedaan bahasa. Di antara kita tidak ada perbedaan ras. Tetapi yang ada di dalam kehidupan kita adalah darah dan tubuh Kristus yang telah mengalir dalam kehidupan kita, yang akan menyatukan saudara dan saya, yang akan menyatukan kita dalam segala waktu, yang akan menyatukan kita dalam segala situasi. Tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan di Bukit Kalvari itu memberikan kehidupan untuk kerohanianmu. Tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan di atas Bukit Golgota itu memberikan, menjamin bahwa saudara dan saya akan kita menggunakan hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah di Bukit Kalvari itu yang masuk ke dalam tubuh kita adalah mengajak kita untuk melihat bahwa kita adalah satu, yaitu mengikut Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.